98 tahun, saya percaya bukan karena kebetulan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tidak sedikit perjuangan para pendahulu kita mengorbankan hidup mereka, dana, biaya, tenaga hanya untuk menjangkau jiwa, secara khusus orang Dayak di pelosok Kalimantan ini. Bahkan sebelum pemerintah masuk ke pedesaan, kita sudah datang ke kampung-kampung memberitakan kebenaran untuk menyampaikan isi hati Allah dan mencerdaskan mereka yang tidak bisa baca gereja sebagai alat fasilitas atau fasilitator untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan tidak kebetulan pada tahun ini hampir bersamaan dengan Imlek. Jadi perayaan Imlek pada tahun ini bersyukur ada maksud Tuhan. Kenapa? Gereja Kemah Injil Indonesia 98 tahun tanggal 10 Februari dulu, R.A. Jeffrey melayani Tuhan dan membaptiskan jiwa pertama di Balikpapan ialah etnik Tionghoa. Itu jiwa pertama yang dimenangkan. Itu sebabnya ada hubungannya. Maka saya menghormati itu, menggunakan kostum untuk Kemah Injil dan di dalamnya Tionghoa. Karena jiwa menang pertama adalah jiwa Tionghoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan lagu-lagu tadi juga corak Mandarin dan juga banyak hal bicara tentang pengajaran. Mari kita belajar firman Tuhan. Tema sebenarnya Gereja Kemah Injil Indonesia berbicara tentang tema selama 5 tahun, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan gereja lokal kita ialah pemimpin yang melayani. Itu sebabnya saya gabungkan tema ini ialah gereja yang bertumbuh, bertambah, berdampak melalui pemimpin yang melayani. Gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak melalui pemimpin yang melayani. Mari kita membuka bersama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan fokus pada ayat yang ke-7 nanti, namun supaya tidak gagal fokus, supaya kita membaca konteks dan teks ini. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Buka Alkitabnya masing-masing, karena kelemahan sekarang semakin banyak alat yang canggih, lupa bawa Alkitab dan malas baca Alkitab. Saya percaya kita tidak balas baca Alkitab, justru dengan media yang sekarang kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan membaca, saya baca ayat pertama, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, dan ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jamaah. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dua, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Pribadi yang berbahagia ialah pribadi yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-7 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan gereja bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari karya Allah melalui kepemimpinan rohani yang benar. Kalau kita memperhatikan konteks ini dalam pasal yang ke-6 ini ayat yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam nas ini ada satu masalah yang muncul. Apa masalah yang muncul terjadi di jemaat pada saat itu adalah
ada dua golongan. Perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan respon. Yang pertama, ada orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, bersetegang dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Orang Yahudi berbahasa Yunani disebut dengan Helenis. Kenapa Helenis? Kemungkinan mereka juga lahir di luar Israel. Pada tahun 4 sebelum Masehi, Alexander Agung pada saat itu budaya Yunani, karena waktu itu orang Yunani menguasai dunia, kultur Yunani mempengaruhi dunia, termasuk mempengaruhi orang-orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi yang tinggal di luar disebut dengan diaspora. Belum lagi setelah pada tahun 71 masih tersebar di seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih, orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini mereka yang sudah tinggal di luar, tidak lagi di Israel. Namun mereka kembali pada saat itu. Waktu mereka kembali, mereka masih menggunakan bahasa Yunani dan budaya kultur Yunani. Namun iman mereka tetap percaya kepada Allah yang hidup, Allah Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa timbul konflik pada saat itu? Mengapa timbul masalah pada saat itu? Muncul masalah karena perbedaan bahasa dan budaya. Para janda Helenis, orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini merasa diri terabaikan dalam pembagian bantuan. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan hanya masalah atau soal makanan, tetapi ini soal ketegangan budaya dan ada suatu rasa dalam dirinya diperlakukan tidak adil. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan sekarang ini pun banyak merasakan hal itu. Apalagi kita di tempat ini terdiri berbagai kultur, berbagai budaya, banyak jenis kita. Dayak, berbagai jenis Dayak, ada yang Kuben, Lino, Kebahan, Limai, Odanom, banyak Munta sebagainya. Desa Limai banyak, desa macam-macam, Mualang sebagainya. Berbagai budaya yang ada. Bahkan etnis Tionghoa pun banyak budayanya. Orang Ke atau Hakka beda dengan orang Teochew. Teochew beda dengan Kantonis. Kita pikir sama kalau di sini, beda. Bahasa, budaya, kultur beda. Demikian juga terjadi pada saat beda pandangan, beda pikiran, dan masalahnya di sini singgungannya singgungan budaya. Dan yang menarik, gereja mula-mula pada saat ini harus belajar bagaimana berlaku adil kepada semua orang, bagaimana mengelola perbedaan budaya, menjaga kesatuan dan keberagaman pada masa itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti bagian ini, ceritain, kisah ini, kebenaran ini? Kebenaran ini, Injil ini menunjukkan bahwa Injil ini melampaui batas budaya. Kebenaran yang melampaui batas budaya, melampaui segala pikiran, segala kultur kita, kepercayaan masa lampau kita. Itu sudah kita tinggalkan di dalam Yesus, kita disatukan, dikuatkan. Kesatuan ini harus dijaga dengan hikmat dan kasih yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, kalau kita memperhatikan itu penanganan yang luar biasa yang dilakukan oleh 12 rasul terhadap kondisi, terhadap keadaan pada saat itu. Perbedaan yang tidak gampang, bukan? Macam-macam pikiran, macam-macam perasaan. Ada merasa tidak adil, ada merasa tidak dilibatkan, dan merasa macam-macam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan pemimpin pada saat itu 12 rasul? Perhatikan, yang pertama mereka tidak mengabaikan masalah. Mereka tidak mengabaikan masalah. Terjadi keluhan di jemaat yang berbahasa Yunani atau Helenis, mereka cepat merespon keadaan. Waktu janda-janda Helenis tidak mendapatkan bantuan, merasa perlakuan tidak adil, mereka cepat menanggapi respon itu. Tidak menganggap remeh masalah, tidak menganggap remeh persoalan. Biasanya masalah besar tidak langsung besar, tapi dimulai dari hal yang kecil. Ketersinggungan kecil itu berbahaya. Maka cepat diungkapkan, dinyatakan kebenaran itu.
supaya tidak menjadi apa api di dalam bara, api di dalam sekam. Kelihatan luarnya asap saja, tapi di dalamnya api yang sudah luar biasa. Harus cepat ditangani, cepat diatasi. Dan bagian ini kita memperhatikan. Ini menunjukkan pemimpin yang peka dan peduli terhadap keadilan. Kalau saya bicara tentang kepemimpinan di sini, bukan berarti bicara tentang gembala sidang, bukan berarti ketua wilayah, ketua daerah, atau ketua apapun, tapi ini bicara tentang pemimpin diri kita yang percaya pada Yesus, paling tidak memimpin keluarga kita, anak kita, dan memimpin diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian mereka mengumpulkan jemaat dalam ayat yang kedua ini. Mereka melibatkan banyak orang, mereka memanggil semua jemaat untuk bermusyawarah. Dan apa artinya ini? Tindakan rasul-rasul ini menunjukkan suatu transparansi dan tidak otoriter. Bukan kemauan mereka. Makanya di sini kalau pemilihan BPJ bukan karena kehendak pendeta Rustam, kehendak pendeta Paulus. Karena ini bukan gereja pendeta Paulus, bukan pendeta Rustam punya gereja ini. Bukan kami gembala punya, bukan oknum punya, tapi ini gereja Tuhan. Makanya musyawarah keadaan bersama-sama memikirkan ini kerajaan Allah, ini kerajaan Tuhan, proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan. Demikian juga dalam segala sesuatu hal. Seharusnya di daerah wilayah pusat memikir ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan oknum. Maka segala sesuatu diputuskan secara musyawarah, berdoa bersama. Saya ingat waktu teman-teman kita masih orang-orang Katolik itu memilih paus itu, mereka berdoa di satu ruangan. Sampai saat ini sebelum ada asap putih kalau tidak salah itu keluar dari itunya, belum tentukan pausnya. Dan tidak ada namanya money politik, tidak ada namanya lobby. Mereka berdoa mencari apa yang Tuhan mau. Sama dengan DPJ di sini, tidak ada yang kita lobby. Karena apa yang Tuhan tulis, Bapak Ibu sekalian tulis wakil DPJ pengurus itulah yang dipercayakan. Kecuali yang lain mereka akan tentukan, digodok bersama. Saudaraku, ini yang Tuhan maksudkan dalam bagian ini, pimpinan ini. Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan gereja adalah buah dari karya Allah. Karya Tuhan melalui kepemimpinan yang melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan banyak tanggung jawab. Maka dikatakan pemimpin, guru itu berat tanggung jawabnya. Maka firman Tuhan dikatakan jangan mau menjadi guru karena ikut bertanggung jawab. Banyak akan besar dituntut daripadamu karena kau banyak pengetahuan. Apa yang kau putuskan kau lakukan dan kau bertanggung jawabkan di hadirat Allah. Saudaraku, berat sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan melihat paling tidak ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang membuat gereja bertumbuh, bertambah dan berdampak melalui pemimpin yang melayani menurut Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Ada 3 faktor yang membuat gereja bertumbuh, bertambah dan berdampak melalui pemimpin yang melayani menurut Kisah Rasul 6 ayat 7. Hanya pasal 6 ayat 7 ini kita gali paling tidak 3 faktor. Yang pertama, gereja bertumbuh, faktor pertama karena firman diprioritaskan. Gereja bertumbuh karena firman Allah yang diutamakan. Karena pemberitaan tentang Yesus diutamakan, bukan yang lain. Maka 7 bagian A kompak, jemaat mula-mula kompak. Firman Allah makin tersebar. Semua mereka memberitakan firman. Bukan memberitakan kekayaan diri, bukan memberitakan pengetahuan diri, bukan memberitakan karunia diri, kepandaian, kemampuan, tetapi firman yang diberitakan. Injil Yesus yang diberitakan. Bapak Ibu yang terkasih, para rasul menolak meninggalkan pelayanan firman demi urusan administratif. Mereka tidak meremehkan pelayanan sosial, tapi menempatkan prioritas rohani di posisi utama. Menetapkan prioritas pelayanan. Para rasul berkata bahwa mereka tetap fokus pada doa dan pelayanan firman. Fokus pada firman Allah. Ini menunjukkan hal apa? Ini menunjukkan mereka memahami panggilan utama mereka dan tidak membiarkan pelayanan mereka hal yang penting terbengkalai. Sekarang apakah gereja fokus kepada firman atau kepada karunia atau kepada yang lainnya? Back to the Bible, kembali pada firman Allah, kembali kepada suara Tuhan. Apakah jemaat Tuhan kita semua menghidupkan suara Allah, firman Allah yang berisi roh Allah yang hidup dan yang kemenangan iman itu?
kitab suci ilham Allah. Ada roh Allah yang hidup dalam setiap barisan tulisan itu. Apakah itu kita beritakan kebenaran itu? 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kita beritakan itu kebenaran. Dimanapun, adakah kita memberitakan kebenaran? Di tempat kerja kita, memberitakan firman Allah, memberitakan Yesus itu, menyampaikan berita kasih Yesus, menyaksikan kasih Yesus itu, firman yang hidup itu, dimanapun kita berada. Di zaman yang saat ini, yang sering kita beritakan adalah kesusahan, yang kita sharing kepada orang yang ada penderitaan, pergumulan, hampir minus, bahkan minus tentang Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Albert Benjamin Simpson, pendiri Gereja Kemah Injil Indonesia, saat ini juga saya mengkritisi untuk lagu Kemenangan Iman. Saya sudah sampaikan juga di tulisan kolom itu, sampai sering belum direspon oleh Kalam Hidup. Beliau tokoh Kemah Injil Indonesia menulis lagu yang saya tahu itu lebih dari 10 lagu yang dia tulis. Tapi yang masuk ke Kemenangan Iman hanya 3 lagu. Walaupun 3 lagu, tapi lagu itu bermakna, menurut saya itu kata-kata teolognya luar biasa, dan pemberitaannya fokus kepada firman. Lagu yang kita tahu, nomor 110, Jesus Only. Hanya Yesus kita wartakan, hanya Yesus sentral, tokoh sentral yang sampaikan adalah Yesus Tuhan. Hanya Yesus, inilah logo Kemah Injil, lambang Kemah Injil. Yesus juru selamat, hanya Dia juru selamat, fokusnya kepada Yesus. Yesus itu bicara tentang penyembuh, Yesus bicara tentang pengudus yang menyucikan, menguduskan kita setiap waktu. Dan Dia, Yesus adalah Raja yang akan datang. Ini fokus lagu ditulis bicara tentang hanya Yesus. Kemudian lagu kedua yang dimasukkan dalam Kemenangan Iman ialah The Comforter Has Come. Penghibur telah datang. Kemenangan Iman nomor 30. Itu yang beliau tulis, bahwa Dia juga pribadi penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Penghibur telah datang yang dari surga, dari Bapa, memberikan kekuatan. Nama Yesus yang diberitakan, nama Allah yang diberitakan, kebenaran firman yang diberitakan. Kemudian di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 106, Himself, bicara tentang dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Bayangkan dari belasan lagu ini ditulis, bahkan mungkin ada 20-an, hanya masuk Kemenangan Iman hanya 3 lagu. Sembilan mana yang lainnya? Para lagu-lagu yang lain itu bagus sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, fokusnya jelas. Fokus Albert Simpson jelas kepada firman, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Gereja saat ini artinya gereja tidak bertumbuh karena program, melainkan karena firman yang hidup. Program Tuhan pakai untuk menggapai apa yang Tuhan inginkan, bukan segalanya. Ada di tempat-tempat tertentu BPJ rapat untuk program berkelahi berantam, hanya karena program. Bukan program yang buat bertumbuh, hanya firman. Waktu orang menghidupi firman, ada Yesus dalam dirinya, dan Yesus dalam dirinya dia beritakan kepada orang lain. Itu yang menjadi berkat buat orang lain. Itu yang membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Oleh karena Yesus dalam diri kita, bertumbuh dalam pengajar, bertumbuh dalam firman, waktu kita membagikan pada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada aplikasi sebelum masuk yang kedua. Pemimpin yang melayani artinya dia menjaga kualitas pengajaran. Firman yang dia jaga itu, pengajaran yang dia jaga, hidup dalam firman, tidak menggantikan firman dengan hibur rohani. Maka prinsip Gereja Kemah Injil itu jarang sekali KKR, karena kita lebih bicara tentang pengajaran, teaching, lebih kepada kebenaran firman, menggali nilai Allah. Karena apa?
Firman itu sendiri akan menjelaskan dirinya. Untuk kita hidup dalam firman itu, kita akan mengalami terus pembaharuan firman setiap hari, pembaharuan batin kita setiap oleh firman dalam diri kita. KKR itu hanya kejutan-kejutan, belum tentu juga orang pulih, belum tentu juga orang itu selesai itu kembali lagi. Itu hanya untuk menolong kita sebenarnya, mengupgrade diri kita sekali-sekali boleh, tapi bukan iman bergantung pada KKR, tapi iman bergantung pada firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, faktor yang kedua ialah gereja bertambah karena pelayanan. Tadi gereja bertumbuh karena firman. Faktor yang kedua, gereja yang bertambah karena pelayanan yang dibagikan, karena pelayanan yang didelegasikan, tidak melayani sendiri, tidak merangkap sendiri. Perhatikan 7b, jumlah murid makin bertambah banyak. Dan para rasul mengangkat 7 pelayan diaken untuk mengurus kebutuhan jemaat. Tidak mampu kalau gembala sendiri, mana dia main musik, mana dia WL, mana dia MC. Mau dia sendiri, kapan orang lain dipersiapkan? Dalam pelayanan berapa tahun yang lalu, sempat di satu pelayanan Natal itu masih melihat gembala dia main musik, lalu sambil dia menjalankan persembahan. Bayangkan, semua dilakukan, tidak bisa. Harus delegasikan pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan pelimpahan tanggung jawab karena malas, tetapi strategi rohani untuk memperluas areal pelayanan. Buat satu sistem pelayanan, melayani dengan sistem memberdayakan setiap potensi karunia talenta yang ada pada jemaat. Demikian rumah tangga kita, tidak bisa kita bekerja usaha sendiri, kita lakukan sistem yang dimainkan. Ada anak-anak kita yang bisa melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang mereka, kemampuan mereka, dan melatih mereka ke depan menjadi seorang pemimpin. Karena banyak orang, anakku begini, tidak mau aku anak sepertiku. Akhirnya itu membatahkan, membuat anak itu kerdil, tidak bisa apa-apa. Tinggal dalam zona kenyamanan, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mentang-mentang orang tua sudah menderita, sudah sulit, anak tidak pernah dilatih. Aku tidak mau anak sepertiku dulu menderita. Akhirnya anak kerdil, tidak bisa berbuat apa-apa. Buat apapun tidak bisa apa-apa, tidak berkembang. Dapat gelar tapi tidak ada sesuatu yang dilakukan. Karena apa? Tidak dilatih dari awal. Tadi dia kasihan, tadi cukuplah papa yang menderita katanya. Akhirnya anak sulit. Demikian pelayanan tidak bisa begitu. Kalau semuanya berkata, oh tidak bisa, zaman tidak bisa lakukan apa-apa, saya sendiri habis. Karena dengan melayani jemaat bertumbuh, dengan melayani jemaat mengalami bertambah sukacita, bertambah damai sejahtera. Dengan melayani dia merasa bisa mengeksplor diri, memberi yang terbaik buat Tuhan. Demikian dalam keluarga apapun itu, dalam anak-anak kita. Itu sebabnya jemaat yang melayani tentu jemaat yang telah diperlengkapi dengan pengajaran dan pelatihan. Ada sistem dan aturan untuk menjaga kemurnian pelayanan. Bukan sekedar pelayanan, bisa sombong juga dikatakan dalam 2 Timotius maupun Titus, jangan orang bertobat sebagai diaken supaya setan tidak merampas dia, setan tidak menguasai dia, supaya tidak ada dosa kesombongan, bahaya juga. Maka itu perlu pelatihan, proses menjadi anak Tuhan. Tentu mendelegasikan tugas ini kepada orang yang tepat. Jemaat ini perhatikan, mereka meminta jemaat 12 rasul ini memilih 7 orang. Syaratnya kan jelas nih, ada sistemnya, ada syaratnya di sini. Yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Saya ulang lagi, pendelegasian tugas orang-orang yang layak, yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Ini syaratnya. Maka kemarin kita buat syarat kan, pemilihan PPJ. Jelas, ini syaratnya, ini syaratnya, syaratnya ini. Karena itu dari jemaat. Ini bentuk kepemimpinan yang efektif. Mempercayakan tanggung jawab pada orang yang layak dan berintegritas. Jangan sampai memegang jabatan tidak ada sesuatu yang dilakukan, tidak ada suatu kegerakan, stagnan. Itu hanya numpang nama doang itu. Filipi 4:12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Salah satu gereja sesenang lagu himnenya nih. Dia berkata, menginjili, memperlengkapi
orang-orang kudus untuk melayani. Menginjili dan membina serta memberdayakan. Menginjili, membina, memberdayakan jemaat yang sudah dilengkapi untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran. Apa arti dalam bagian ini Bapak Ibu yang terkasih? Pemimpin melengkapi jemaat untuk melayani. Inti atau arti dalam bagian ini maknanya pertumbuhan numerik atau angka terjadi ketika pelayanan itu tidak dimonopoli. Sekali lagi ada tadi kita syaratnya tidak dimonopoli sendiri, harus dilakukan itu. Bagaimana penerapan rumah tangga kita, kehidupan kita pribadi? Pemimpin yang melayani, dia melatih generasi baru, mempercayakan tugas, membangun tim pelayanan. Saya senang kamar minggu lalu juga Pelita Rusam sampaikan tim penggembalaan. Kita mengadopsi juga di Rehoboth, pertama kali di Indonesia Rehoboth, Bekasi, tim penggembalaan. Pak Paulus katakan kita adalah tim, tidak ada yang namanya senior junior. Kita bersama-sama melayani. Ini pekerjaan Allah, ini pekerjaan Tuhan. Pemimpin perlu membangun sistem pelayanan yang sehat dalam setiap pelayanan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang kedua, bertambah dalam membagikan pelayanan yang ada sehingga tidak sendiri. Yang terakhir, gereja berdampak karena karakter pemimpin yang benar. Gereja berdampak karena karakter pemimpin yang benar, pemimpin benar. 7C. Perhatikan, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam Yahudi adalah suatu kelompok yang sulit dijangkau Injil. Bahkan sampai sekarang kan sulit mereka. Tapi pada saat ini luar biasa, perhatikan ini ayatnya. Namun mereka percaya karena melihat, saya garis hitam nih, kesaksian hidup gereja. Mereka percaya karena melihat kesaksian hidup gereja. Kalau gereja berantam, gereja gontok-gontokan, pemimpinnya kacau balau, saling bermusuhan, saling bertikai, hanya gara-gara uang, hanya gara-gara politik, bagaimana orang bisa masuk gereja? Memalukan. Ini yang terjadi dulu. Mahatma Gandhi senang membaca Injil Matius, khotbah di bukit. Waktu dia masuk gereja, orang gereja ngusir dia. Karenanya apa? Dia nggak pakai sepatu. Perhatikan dalam bagian ini Bapak Ibu yang terkasih. Memenangkan melalui kesaksian ini, orang bisa melihat kita, kalau kita ada damai sejahtera, mereka senang, Tuhan akan menarik jiwa mereka datang. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Matius 5:16, terangmu bercahaya, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Maknanya jelas, dampak gereja bukan hanya ke dalam tapi keluar, bahkan menjangkau kelompok yang sulit. Mungkin yang kita anggap selalu musuh, padahal tidak ada musuh di dalam Kristus kan, kecuali kegelapan itu. Jangkau mereka. Justru Rasul Paulus pengennya jemaat Tuhan tangkap. Dia melihat kesaksian hidup juga Stefanus. Setelah saya sudah berjumpa dengan Tuhan, pasal yang ke-9 itu, saya sudah berjumpa dengan Yesus, bertobat dan melihat kehidupan bagaimana Stefanus dibunuh, dia mata kepala sendiri, kesaksian hidupnya dia memperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemimpin yang melayani, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, penyucian diri, pengudusan diri, rendah hati, tidak mencari keuntungan pribadi dalam segala sesuatu, bukan untuk dirinya tapi untuk Tuhan. Dia melayani bukan untuk dirinya. Kalau dia usaha, bukan usaha untuk kepentingan diri, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya untuk melayani orang lain, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dalam pemimpin yang melayani,
Ini tema sebenarnya bulan minggu ini secara khusus diambil dari Matius ini. Dalam Markus 10:45. Dalam Markus 10 ayat 45 ini. Yesus memimpin dengan melayani, bukan memerintah. Melayani, tokoh yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Bahkan dia beri contoh, dia membersihkan kaki murid-muridnya. Pelayanan luar biasa. Mau jadi pemimpin, mulai dari pelayan, harus menganggap diri paling muda, termuda. Kenapa jadi pemimpin yang melayani? Perhatikan, fokus pada misi Tuhan, fokus pada misi Allah, tidak haus posisi, jabatan, kedudukan, tidak sogok menyogok, supaya pilih dia kasih amplop 10.000, 20.000, 300.000, 400.000. Bukan itu. Pemimpin itu melayani. Kalau orang itu menjadi pemimpin, maka yang terjadi adalah otoriter, bukan hati yang melayani, bukan hati yang memberi. Maka perhatikan kondisi bangsa kita, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten yang hidup dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Sekarang lagi terang gemelang nih, saya bangga sekali dengan adik rektor Jeffrey. Sekarang dia bupati tempat Evangelis Geo. Kabupaten yang omset terbesar itu mereka untuk Kalimantan. Kemarin ada festival budaya terbesar. Karena apa? Pemimpin takut akan Tuhan, penyerahan diri kepada Allah yang hidup, tidak berorientasi pada diri, sehingga setiap orang dibawa ada ibadah persekutuan. Sebelum di kantor, sebelum mulai ada persekutuan, ada ibadah. Sekali-sekali saudara kita yang di pemerintahan bisa kunjungan sana, melihat bagaimana cara Tuhan di sana bekerja luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia memikirkan pertumbuhan jemaat, pertumbuhan masyarakat, bukan popularitas diri. Siap bekerja di balik layar proses adil dan rohani, bukan duniawi. Saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi paling tidak ada gambaran bagi setiap orang percaya. Ada ukuran, tolok ukuran, benar enggak kita dalam Tuhan atau tidak, pemimpin yang melayani atau tidak. Kita sendiri yang melihatnya, menjadi saksi hidup. Dan yang menarik, setelah mereka dipilih, 7 orang dipilih ini, kita tahu ya, ada nama Stefanus penuh iman dan penuh Roh Kudus, ada Nikolaus, ada Timon Parmenas, ada Prokorus yang Tuhan pakai mereka, ada Filipus. Mereka merendahkan diri. Stefanus bisa aja merendahkan diri, kan dia memiliki kuasa, memiliki otoritas, dia memiliki kemampuan yang luar biasa, spirit yang luar biasa, tapi dia tetap merendahkan diri. Dia minta didoakan, dia minta diutus. Itu sebabnya keputusan tidak hanya administratif, tetapi juga disertai doa dan penyerahan kepada Tuhan. Ke-7 orang itu didoakan, ditumpangkan tangan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada satu mata rantai yang luar biasa dalam pasal ini. Ayat yang 1 bicara tentang masalah pergumulan yang mereka hadapi. Pergumulan hadapi berkaitan dengan pelayanan dengan para janda, dan berikutnya mampu diatasi oleh pemimpin sehingga mereka memilih 7 orang diaken ini, dan terjadi keseimbangan dan akhirnya ada kesatuan di sana sehingga firman Tuhan tersebar, jiwa bertambah dan berdampak bagi dunia. Perhatikan mata rantai ini hal yang luar biasa. Apa arti demikian ini? Masalah tidak menghentikan gereja. Jika kita sebagai pemimpin-pemimpin, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin jemaat, memimpin pemerintahan, melayani dengan benar. Saudaraku yang terkasih, kita ini bagaikan akar pohon, pemimpin ini. Akar tidak terlihat, tetapi menentukan pertumbuhan kekuatan buah dalam suatu pertumbuhan. Tanpa akar yang sehat, pohon tumbang, layu dan tumbang, mati. Tanpa pemimpin yang melayani, gereja stagnan, pemerintah stagnan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa nasihat praktis, aplikasi praktis bagi kita hari ini? Untuk pemimpin, prioritaskan kita pada doa dan firman. Serahkan diri, hidup dalam firman dan doa penyerahan kepada Tuhan. Delegasikan pelayanan pada orang yang dapat dipercayai, bukan hanya sendiri yang melayani.
Bangun karakter bukan struktur. Untuk para pelayan, layani tanpa iri hati. Biarkan orang ikuti proses dengan cara yang tidak benar. Jangan iri hati pada mereka. Setia dalam tugas yang kecil yang Tuhan percayakan. Jadi solusi bukan sumber konflik. Untuk jemaat, dukung pemimpin dalam doa. Jangan buat dosa korporat menceritakan kelemahan mereka. Setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Dukung mereka dalam doa dan kekuatan. Jangan hanya menuntut pelayanan. Menuntut ini sebagainya harus sempurna dan sebagainya. Tidak akan ada sempurna selama dunia ini. Tapi libatkan diri dalam pelayanan. Terjun ke dalam pelayanan. Supaya tidak menjadi pemprotes. Tapi dia masuk pelayanan supaya dia terlibat. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini. Gereja tidak bertumbuh karena gedungnya. Karena gedung kita yang gunakan besar. Tapi karena pemimpin yang melayani. Gereja tidak berdampak karena jumlahnya banyak. Tapi karena rohnya hidup. Apa artinya kalau banyak itu mayat-mayat hidup dalam gereja. Tapi milikilah spirit roh yang hidup. Suatu closing statement. Di tangan pemimpin yang melayani gereja bukan hanya bertambah jumlahnya. Tetapi bertumbuh kualitasnya dan berdampak kuasanya. Amin. Akhirnya selamat ulang tahun yang ke-98 untuk kita semua Gereja Kemah Injil Indonesia, dan selamat menyongsong tahun baru Imlek 2577 Kongzili untuk saudara kita Tionghoa yang merayakannya. Tuhan yang memulai pelayanan ini akan menyelesaikan sampai garis akhir. Soli Deo Gloria, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kalau kami ini ada karena kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu. Ampuni sekiranya jika hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Penuhi, kuduskan hamba-Mu dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.